Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi pada pembelajaran dari rumah Pendidikan Agama Islam kelas 3 semester 1. Materi kita pada kali ini di bab 3 atau pelajaran ketiga, Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah dalam memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Anak-anakku yang soleh dan solehah, coba amatilah gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, terlihat ada seorang anak yang sedang melaksanakan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada gambar yang kedua, terlihat seorang gadis memberikan sedekah kepada orang miskin. Gambar-gambar tersebut memberikan contoh, meneladani dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Pemberi. Pembahasan pertama, Allah itu Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, memiliki nama Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Nama Al-Ahad ini disebutkan dalam surah Al-Ikhlas berikut ini. Mari sama-sama kita membaca suratul Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ini menceritakan tentang keesaan Allah. Lihat di ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah bahwa Tuhanmu adalah Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa artinya Allah Maha Satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Allah berbeda dengan makhluk. Hanya Allah lah tempat untuk kita bergantung. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Oleh karena itu, kita semua harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Apa saja? Yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Lalu, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib, selalu memperbanyak zikir kepada Allah, tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Yang terakhir, harus beribadah hanya kepada Allah. Jadi, kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjalankan ini semua. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Harus memperbanyak zikir. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Dan juga hanya kepada Allah lah kita harus menyembah. Selanjutnya, Allah itu Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna yang bernama Al-Wahhab, yang artinya Allah yang Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada makhluknya tanpa pamrih. Pamrih itu apa? Pamrih itu tanpa meminta balasan, itu namanya pamrih. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan apapun kepada makhluknya. Keagungannya dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkurang sedikit pun jika sekiranya semua manusia ingkar kepadanya. Dari cerita ini, kita dapat mengambil kesimpulan kalau kita mengingkarinya, kalau kita tidak menyembah kepadanya, maka keagungan dan kebesaran Allah tidak akan berkurang sedikit pun. Dan di sini ada kata-kata Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama, Allah Maha Esa. Asmaul Husnanya apa? Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Yang kedua, Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memenuhi kebutuhan makhluknya tanpa diminta. Dia memberikan udara segar setiap hari, walaupun kebanyakan manusia tidak memintanya. Dia juga menurunkan hujan, walaupun manusia tidak berdoa untuknya. Sinar matahari dicurahkan setiap hari, walaupun banyak manusia tidak menyadarinya. Siapakah yang menyediakan air, udara, energi? Tanpa diminta, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkannya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau Maha Pemberi. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi. Yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Kita suka berbagi, harus ikhlas. Tidak boleh tanpa paksaan atau tidak boleh disuruh. Harus. Karena itu sebagai bukti atau cara kita meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi dengan cara itu. Lalu yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Seperti yang tadi Bapak bilang. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai kemampuan. Selanjutnya, untuk tugas hari ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang tepat. Ada 5 soal yang harus dikerjakan. Hasilnya langsung dikirim japri ke Pak Rozi. Oke? Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.